Dulu ya, maaf. Kemudian ini dari 16 faktor yang lain ada juga terkait risk management, kemudian ada management of change. Di sini adalah bagaimana perubahan dari organisasi ini dilakukan perbaikan supaya yaitu kita punya proses atau produksi yang lebih baik, tapi di situ harus mempertimbangkan risknya tadi. Jangan sampai ada komunikasi itu tidak berjalan dengan baik ya saat ada perubahan. Kemudian yang ini cukup jarang, yang kontraktor manajemen ini kalau kita perusahaan dengan menggunakan banyak subkontraktor atau kontraktor, ini perlu kita cross check bagaimana metode kita buat pengawasan kontraktor. Kemudian organizational culture ini yang paling umum ya saat ini ditambang mulai sering, mulai ada maturity level, budaya keselamatan. Dan ini sebenarnya nyambung ke sini ya. Bagaimana budaya dari organisasi terkait pengambilan keputusan, terkait bagaimana kita menegakkan disiplin atau leadership, aduh, masuk ke sini. When regulatory influence, jika ini ada pengaruh dari misalnya dari pemerintah atau klien yang bisa menyebabkan rancunya peraturan itu masuk ke sini. Ini cukup jarang ya. Kemudian organization like learning, jika ternyata ini kita temukan ya, ada suatu insiden itu ternyata pernah terjadi sama persis dan tidak ada perbaikan dari sebelumnya, maka akan masuk ke sini. Organizational learning, bahwa ternyata insiden tadi berjalan atau terjadi karena tidak adanya perbaikan dari insiden sebelumnya. Dan vehicle management, jadi mirip-mirip bagaimana kalau vehicle tadi, satunya maintenance management ya, bagaimana kita perbaikan pada unit. Kalau di vehicle management, fokusnya bagaimana kita masuk ke pembelian. Kita pembelian alat, pembelian misalnya mobil, pembelian alat berat itu sudah sistem yang ngatur dan dia sudah formal. Ini ada checklistnya atau ada speknya sehingga dia bisa menghindari insiden karena ini kesalahan misalnya karena pembelian atau rusaknya operasional karena spek yang salah. Dan manajemen sistem ini misalnya cukup umum, misalnya kita punya standar ISO atau standar misalnya kita yang ditambah SMKP, di umum ada SMK 3, ada nggak bisa konflik karena manajemen sistem tadi, sehingga akhirnya yang berjalan itu rancu dan nggak dipahami. Oke, itu semua 16 faktor tadi ya, silakan nanti baca lebih detail. Dan semua tadi harus divalidasi bahwa si 16 faktor tadi, misalnya kita pilih ada dua, itu benar-benar berkontribusi kepada insiden. Yang kemudian setelah itu baru coding-coding yang lain. Tapi yang paling penting adalah si organisasi faktor tadi di sini ya. Ini kita benar-benar cek bahwa ternyata ini misalnya relevan nih. Karena nggak ada tadi misalnya hardware, nggak ada lifting gear yang baik, dia berpengaruh. Sehingga lifting gear tadi saat digunakan nggak sesuai dan bisa terlepas dan bisa mencederai seseorang tadi. Dan ini nanti akan kita perlu telusur ya. Kalau di sini sama seperti tadi yang kita lihat, apakah dengan si organisasi faktor tadi kita identifikasi itu sudah benar-benar tervalidasi ya. Karena ada organisasi faktor tadi, maka itu terjadi kegagalan dalam eh, sistem, kegagalan dalam tim, kegagalan dalam kondisi yang tidak terkendali, sehingga terjadi insiden, maka ya, kita akan masukkan tadi organisasi faktor tervalidasi, yes, maka masukkan ke organisasi faktor, kemudian masukkan ke rekomendasi. Dari rekomendasi tadi di sini kita gunakan yang SMART tadi ya, dan kita gunakan si tabel dari prioritas tadi, mana yang bisa cepat, impact-nya besar itu paling bagus. Kemudian kita pilih yang hierarki pengendaliannya paling baik, misalnya level 1 yaitu eliminasi bahaya, baru ke level pidana yang lain, baru ke isolasi, substitusi, engineering atau yang PPE dan APD di situ. Oke, itu dari kami.
Ada pertanyaan atau masukan? Silakan ya. Kita masih ada 15 menit. Ini saya tadi kasih di share salah satu contoh. Ini contoh insiden yang real juga di salah satu tempat kerja ini di pabrik ya. Acid main blower misalnya oleh investasi oleh siapa, kemudian event condition. Nah ini contohnya ya. Ini kalau kita pakai event dan actual condition. Ya misalnya pakai Y, nanti akan bisa diisikan apa yang terjadi. Nah kemudian kondisinya apa yang menyebabkan insiden tersebut. Kemudian baru ICAM chart-nya ini contohnya ya. Jadi ada insiden tadi misalnya kebakar, yang salah itu apa di sini, yang langsung akan absent and fail defenses ini. Kemudian individual timnya apa, yang permasalahannya, kemudian environment apa, ini environment adalah terkait kondisi dan peralatan. Kemudian organisasi faktor apa nih? Oh ternyata ini ya, organisasi faktornya cuma ada tadi 16 tadi ya, kita nggak akan bisa banyak ganti-ganti. Karena di sini udah ada 16 dan kita ada mappingnya di sini. Mau pakai yang mana nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Ini ada yang kurang nih. Harusnya 16 ya. Nah, ini bisa ditambahkan mappingnya. Kemudian dari sini ini sebagai cross check, kemudian baru ke corrective action ya. Jadi corrective action memang bisa jadi itu per sistemik ya. Jadi ke semua organisasi dibuat nih contohnya ya. Buat permit. Kemudian ada contoh-contohnya per 5 bulan, 10 safety interaction per month. Ini administratif ya, tapi ini yang bentuknya karena dia ada kegagalan di sini ya. Organisasi culture atau maturity of system. Karena ada maturity of system yang gagal tadi, maka dia benar-benar actionnya itu besar. Harus ada inspeksi dalam CCV 5 setiap bulan. Kemudian safety interaksi 5 10 bulan. Maaf, 10 setiap bulan. CSA diskusi 10 setiap bulan. Ini contohnya ya. Bagaimana dari rekomendasi insiden tadi karena ketahuan ada permasalahan dalam culture atau budaya, ini benar-benar perbaikan juga administratif. Kan nggak bisa ya budaya dirubah. Bagaimana? Karena dia memang karena kurangnya tadi budaya kerja aman, maka dibuat actionnya semacam tadi. Dibuat wajib melakukan CCV. CCV adalah Critical Control Verification ya, atau semacam inspeksi yang detail, dibuat 10 per bulan. Dan ada juga yang ini kuning misalnya buat short course atau training. Ini kapan? Ya ini dibuat 2020. Kenapa? Karena perlu detail di situ. Nah, kemudian ke learning ini adalah bahasa utama kalau kita buat safety alert ya. Jadi kalau di safety alert itu maka ada poin-poin penting yang digunakan. Apa yang terjadi ya? Ini buat level karyawan ya. Misalnya dilarang masuk area berbahaya, perlunya koordinasi, kemudian priority pekerjaan, kemudian refresh short course atau training, kemudian dilarang sama sekali barricade di dalam barricade lagi. Jadi menimbulkan kebingungan. Ya, contohnya kalau udah selesai semacam ini aja. Judul, kemudian 5W ya kalau udah diisi WW-nya, nah, kemudian sistem gap-nya, ini form kosongnya ya. Typo sama tadi ya. Kemudian snapshot-nya sama nanti ada kalau kita mau ini detailkan lagi ya human error-nya tadi ya. Tadi ada yang dia sengaja atau nggak sengaja ini malah didetailkan lagi. Kemudian informasi apa yang perlu disantumkan di situ. Baik, itu sebagai pilihan mana form yang mau digunakan. Tapi kalau yang paling sederhana adalah ini ya, yang kita buat latihan tadi ini adalah yang paling simpel, udah dalam bentuk satu rangkaian dari kejadian sampai ada form foto sampai ini ya, kontribusi semuanya dimasukkan ke sini. Kemudian baru nanti ada tindakan perbaikan dan nanti data-data lain ada di bawah ya, terkait yang skema sama coding buat memasukkan data iCam chart-nya tadi. Oke, dari saya barangkali itu
Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau masukan sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan masing-masing ya. Ini tadi saya kirim email, nanti akan saya kirim lewat WA juga. Tadi ada yang kontak saya, barangkali emailnya belum sempat kebaca ya. Jadi udah saya email, ini buat daftar hadir, tolong diisi satu saja. Satu kali isi, misal pagi udah isi, siang tadi nggak perlu isi lagi ya. Cuma perlu isi sekali aja, dan ini saya lihat responnya sudah ada 10. Nanti bisa kita lihat di sheet siapa yang belum, nanti akan saya kontak secara personal di hari ini, tanggal 11. Hari ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Ada baru 10 yang isi. Ini yang tak tahu harusnya ada 15 ya. Nah, silakan jika ada yang menyusul. Jadi nanti silakan isi daftar hadir sekali aja. Kemudian post test. Ini linknya ke Google Post test juga. Nanti silakan diisi nama lengkap. Kemudian nanti akan langsung ini evaluasi scoringnya di bawah. Jadi kalau kurang dari 80% bisa langsung di trial atau kontak ke saya. Nanti akan kita bisa diskusikan. Kemudian nanti hari Selasa ini maksimal ya paling telat untuk dibuat post testnya. Nanti hari Kamis kita akan nanti koreksi. Ini koreksinya secara online ya. Dan nanti akan kami terbitkan si sertifikatnya di folder ini buat sertifikat online-nya. Dan ini ada materinya. Ini materi ini akan kita update ya. Yang hari ini yang terbaru tadi belum kami masukkan, akan kami masukkan ke sini nanti ke presentasi. Termasuk juga nanti kalau ada soal-soal latihan yang baru akan kita masukkan ke sini. Kemudian berikut materi ini ada materi buat setelah nanti training kita recordingnya akan kita masukkan ke sini. Nanti silakan lihat ke sini ke video yang paling baru. Nanti kita akan upload di sini buat video trainingnya. Ini ada beberapa video yang sebelumnya dan nanti akan kami upload video yang terbaru. Dan terakhir buat gabung grup WA. Ini silakan jika nanti mau gabung ke grup WA ya. Di sini ada grup WA ini s- dengan kemarin alumni dari pelatihan sebelumnya. Silakan ini opsional jika mau gabung. Nanti bisa gabung di sini sekaligus nanti akan dapat ini ya informasi atau misalnya ada lesson learn dari insiden ICAM terbaru kami akan sharing ke grup tersebut. Baik, Pak. Berarti saya belum absen, Pak. Nanti saya isi ya, Pak ya. Ya, silakan Pak. Ini saya kirim ke chat grup juga Pak ya. Bagi yang belum absen nanti silakan absen sebut sekali aja dan nanti saya akan chat ke WA masing-masing gitu. Oke, dari saya itu dulu. Ada mungkin masukan lain sebelum kita tutup, Bapak-bapak dan peserta lain, silakan. Oke, kalau nggak ada ini ada pesan terakhir ini saya cuplik dari modul iCam-nya ya. Jadi selalu ingat tidak ada insiden itu yang ini yang kita rencanakan ya. Jadi itu memang benar-benar merugikan kalau tidak kita rencanakan. Tapi jika kita ada insiden dan tidak mengambil pelajaran dari itu, maka itu tidak termaafkan atau sangat sia-sia. Jadi kita paham di lokasi kerja kita banyak variasi ya, bisa menimbulkan bahaya, tak terkendali bisa jadi insiden, tapi kita benar-benar dari satu insiden kita ambil pelajarannya, kita perbaiki supaya tidak terulang kembali. Dan itu kita punya
fokus bagaimana insiden yang sudah ada, investigasi secara benar, dari tindakan perbaikan yang baik, harapannya itu benar-benar kita tidak terulang kembali. Dan tadi ada yang tanya, bagaimana fokus kita ke manajemen ya, ya kita bahasa kita kita fokus ya dari ICAM sesuai semangatnya kita nggak pingin perbaikan pada human error saja atau kegagalan teknis saja kita pingin akar permasalahan itu diidentifikasi atau diketahui makanya repot di investigasinya kita perlu ambil data kita analisa kita buat chart tapi kita pingin benar-benar dari satu insiden benar-benar diambil pelajarannya dan rekomendasi yang baik dan dari situ tidak terulang kembali. Baik, itu dari kami. Suatu saat kalau perlu apapun silakan kontak ya. Ada nomor saya yang kemarin WA atau lewat email. Misalnya perlu nih Bapak atau rekan-rekan training yang lebih cukup panjang atau lebih detail lagi. Ini saya sarankan memang offline ya. Kalau memang perlu silakan kontak kami ya. Nanti kita akan bisa atur dari segi waktu atau lokasi. Mudah-mudahan bisa kami share lebih lengkap lagi kalau perlu yang sangat penting di level manajemen justru sehingga beliau paham langkah-langkah buat insiden investigasi yang baik sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu lebih baik lagi. Baik, Oke, terima itu kasih. Terima dari kasih Pak saya. sudah diberikan materi sharingnya ilmunya ke kami semua Pak. Baik, makasih Pak Mudin dan makasih Bapak dan rekan semua. Dan nanti tolong dicek materinya kalau ada yang nanti nggak dapat akses atau kesulitan akses, info aja ke saya. Itu silakan tadi mengakses saya kasih share tapi view ya. Nanti kalau perlu di-download aja supaya bisa diedit. Karena kalau kemarin diedit di situ kemarin ada beberapa salah hapus hingga kehapus filenya. Jadi saya kasih aksesnya buat view yang di materinya. Oke, itu terakhir dari kami. Sebelum kita tutup, nanti ada ini formulir evaluasi juga, evaluasi training nanti akan saya kirim bareng ini ya di WA juga terkait evaluasi training ataupun kalau ada nanti masukan buat training nanti opsional buat nanti Bapak mengisi. Yang penting udah mengisi daftar hadir dan absen tadi. Oke, itu dari saya. Baik ini saya ada pesan terakhir. Ini untuk Nggak kita ada foto bersama ya Pak ya? boleh kalau Bapak bersedia kita foto bersama bisa Boleh Pak. dinyalakan kalau gitu mat si layarnya masing-masing ya. Siap. Oke, kita lihat ke partisipan. Bentar, sebentar. Cara fotonya kemana? View. Di capture Pak. Ini saya kok kelihatannya layar Bapak sendiri ya. Layar saya nggak kelihatan. Sudah kelihatan semua nih Pak teman-teman. Oke, apa lewat Bapak aja di capture-nya. View, view, view. Bentar. Mana nih? Gimana poolnya Pak ya? Biasanya panitia tuh yang bisa. Iya, kita nggak dikasih panitia. Ntar coba saya Oh lihat iya, lagi. siap-siap Pak. Sudah Pak. Udah. Ya capture ya Pak ya. Sebentar. Ya, satu, dua. Oke, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Saya Baik, kirim ke terima grup kasih. Pak. Boleh kirim ke grup Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Baik, Ya, terima kasih Sukma. Mas Sukma. baik kalau ada umur panjang boleh kita ngopi-ngopi lagi Pak. Ketemu Ya, lagi. Makasih. Mari, selamat sore. Assalamualaikum selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Jinta tutup dulu ya. Makasih.